Kita bahas ya dari yang sederhana-sederhana. Lu pernah tahu ada orang yang dia baca Qur'annya kalau lagi rame sama yang lagi sepi beda? Itu gua. Ya, contohnya kayak gini misalnya ya. Ada orang yang ketika dia lagi mau nikah, lalu ada bapak mertuanya, ada bapak mertua nih, time to impress gitu kan ya. Langsung Allahu Akbar. Setelah walad dolin, amin, ar-Rahman, panjang langsung ayat ini baca. Supaya dia kelihatannya kayak bagus gitu kan ya. Berarti purpose-nya sudah salah kan. Awalnya dia kemudian sholat untuk Allah, jadi sholat untuk impress orang. Nah, di dalam Islam konsep ini namanya riya. Riya adalah sesuatu konsep di mana dia berbuat bukan untuk Allah, tapi untuk manusia. Nah, konsekuensi daripada perbuatan ini semua pahalanya nggak dihitung, malah dia dihitung dosa. Berarti sama kayak di Indonesia kan ya. Contoh kayak gini ya. Kita lihat, benar nggak sih di Indonesia ada banyak orang-orang yang faking dengan agamanya? Jawabannya sangat banyak sekali. Walaupun aku tidak bisa untuk menjudge bahwasanya orang-orang yang berusaha untuk bisa taat pada agamanya adalah dia faking. Karena kadang-kadang nanti kita bisa bahas di ujung ada fake it till you make it. Ya, gue ada salah satu penganut itu juga. Fake it till you make it. Fake it till you make it, tapi for the purpose of creating new habit. Nah, itu maksudnya. Berarti kalau purpose-nya benar, fake it adalah boleh. Tapi ada orang yang fake it untuk purpose untuk merugikan orang lain. Contoh misalnya kayak tadi ya, dia pengen terlihat Islamik. Karena orang-orang ketika ngeliat Islamik, dia punya ekspektasi orang ini nggak nipu, orang ini jujur, orang ini tahu Allah, ternyata nipu. Berapa banyak travel umroh yang kayak gitu? Benar. Berapa banyak orang-orang yang jualan, ketika dia jual dalam tanda kutip, misalnya dia berpenampilan Islami, orang bilang dia sholat kok, masa dia nipu sih? Ternyata nipu. Ya, nggak, kalau Indonesia lebih simpel lagi. Mualaf untuk dapat approval popularitas. Nah, itu kan salah satu jadi. Betul. Di semua, kalau menurut gua hampir semua lah. Menurut gua banyak pejabat-pejabat dan lain-lain gitu kan, mereka mualaf atau apa gitu. Bahkan gue ngerasa kayak untuk beberapa orang-orang di attention ekonomi, mereka ngelakuin itu untuk kartu asnya mereka kalau mereka udah blunder gitu. Iya, betul. Jadi gue pernah analisa untuk nutupin itu ya. Untuk nutupin, jadi kayak udah tobat nih hitungannya. Betul. Jadi kayak mualaf tuh dilihat sebagai kartu terakhir gitu. Karena ada ekspektasi kan. Nah, tapi kan itu gue suzon. Mungkin either gue terlalu kritis atau gue pesimis sama manusianya. Tapi ya itu menurut gue yang what's happening di Indonesia. Oke, nah kalau gitu coba kita bahas ya. Pertama tadi kita sudah disclaimer ke orang. Jadi sebenarnya kita udah disclaimer jadi aman sih. Karena kita bilang bahwasanya kita tidak mengatakan semua orang berusaha itu adalah sesuatu yang fake juga. Enggak. Ada mualaf-mualaf yang juga insya Allah jujur dengan keislaman dia. Tapi ada juga yang fake. Memang kita nggak pungkiri itu. Kadang-kadang untuk motif apa? Motif politik bisa, untuk motif ekonomi bisa, atau misalnya motif-motif yang lain juga bisa kan gitu. Untuk kemudahan yang dia dapat ketika dia punya privilege sebagai seorang muslim misalnya gitu. Nah,